Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen memori. Yang kita bahas untuk materinya dulu adalah preface, manajemen memori, address binding, pemetaan memori, packing, dan segmentation. Nah, preface ya. Proses merupakan suatu bagian aktif dari komutasi. Suatu komutasi atau setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Memori komputer merupakan salah satu resource komputer yang berharga dan perlu dikelola dengan baik oleh sistem operasi karena kapasitasnya yang terbatas. Kerumitan pengelolaan bertambah seiring dengan adanya fitur multiprogramming, multitasking, dan lain-lain, di mana lokasi memori tidak hanya diakses oleh satu proses, tetapi akan diakses oleh beberapa proses secara konkuren. Pengelolaan memori merupakan salah satu komponen penting dari sistem memori. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri dari 3 level, yaitu register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle ya CPU. Primary memory, executable memory berada di level tengah, contohnya RAM. Primary memory diukur dengan ukuran byte dalam satu waktu, secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil, yaitu informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Secondary memory yaitu berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari byte, block of byte. Nah, waktu aksesnya lambat dan bersifat non volatil, yaitu informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Jadi ini ada register, primary memory, dan secondary memory. Ini contohnya RAM, ini disk tape. Nah, ini ada di register, cache, dan main memory. Nah, ini ada magnetic disk, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM. Ini ada magnetic tape. Nah, ya. Bagian dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori disebut dengan memory manager. Di era multiprogramming ini, memory manager digunakan untuk mencegah satu proses dari penulisan dan bacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary memory. Mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Mengalokasi dan mendealokasi memori. Setiap proses mempunyai memori alokator. Memori alokator mengalokasikan ruang kosong dari memori kepada suatu proses. Ketika suatu proses kekurangan memori alokator ini yang berperan untuk meminta kepada sistem operasi untuk diberikan space memori kosong dari proses lain. Manajemen memori. Tujuan manajemen memori yaitu meningkatkan utilitas CPU. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU ya. Efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Transfer dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. 5 syarat manajemen memori yaitu relocation, protection, sharing, logical organization, physical organization. Relocation yaitu tukar-menukar. Protection yaitu gangguan oleh proses lain. Perlindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. Perangkat keras menyediakan 2 register yaitu base register dan limit register. Base register yaitu memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan. Limit register itu menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Jika base register memegang alamat 5500,
dan limit register adalah 4.650, maka program bisa mengakses secara legal di semua alamat dari 5.500 sampai dengan 10.150. Ya. Ini diperoleh dari 5.500 tambah 4.650. Nah, jadi begini. Jadi kalau misalnya base-nya itu 5.500, limitnya 10.150, maka dia bisa mengakses sebanyak ini, sebanyak ruang ini. Ya. Aksesnya di sini bisa aksesnya. Nah, jadi ini base plus limit. Nah, jadi dia mengakses ini, apakah dia lebih dari sama dengan base? Ya, maka dia diakses. Ya. Sampai ada pertanyaan, apakah ini sampai base plus limit? Nah, begitu ya. Jika ya, bisa diakses. Ya, dia mengakses memori. Begitu ya. Ini gambarannya begitu. Sharing ini memungkinkan beberapa perusahaan untuk mengakses bagian yang sama dari memori utama. Logical organization yaitu pengorganisasian program antara memori logik dan memori fisik. Nah, lebih jelasnya akan dibahas pada pembagian segmentasi. Physical organisasi yaitu memori diorganisasi dalam dua tingkatan, yaitu memori utama dan memori sekunder. Ini CPU, memori utama dan memori sekunder. Pengorganisasian antara memori utama dan memori sekunder sangat diperlukan agar aliran informasi antara dua tingkatan memori ini dapat berjalan dengan lancar. Address binding, sebuah prosedur untuk menetapkan alamat fisik yang akan digunakan oleh program yang terdapat di dalam memori utama. Binding yaitu pemetaan dari satu ruang alamat ke alamat yang lain. Binding instruksi dan data ke memori dapat terjadi dalam tiga cara yang berbeda, yaitu compilation time, load time, dan execution time. Compilation time yaitu jika lokasi memori telah diketahui sebelumnya, maka alamat absolut atau alamat fisik dapat dibuat. Kita harus mengkompilasi ulang kode jika lokasi awal berubah. Load time yaitu harus membangkitkan alamat relocatable, ya. Alamatnya dapat dialokasikan ulang, yaitu jika lokasi memori tidak diketahui pada saat kompilasi. Execution time yaitu alamat bersifat relatif. Binding akan dilakukan pada saat runtime, ya. Pada saat runtime dibutuhkan bantuan hardware yaitu MMU, Memory Management Unit. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat yang dihasilkan oleh CPU berupa alamat logika, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat memori yang sebenarnya. Pada saat compile time dan load time, ya, alamat fisik dan alamat fisik dan alamat logika identik. Sebaliknya, perbedaan alamat fisik dan logika terjadi saat execution time, yaitu kumpulan semua alamat logika yang dihasilkan oleh program adalah ruang alamat logika atau ruang alamat virtual. Kumpulan semua alamat fisik yang berkorespondensi dengan alamat logika disebut ruang alamat fisik. Pada saat program berada di CPU, program tersebut memiliki alamat logika. Kemudian MMU memetakan alamat menjadi alamat fisik yang akan disimpan di dalam memori. Memory Management Unit MMU untuk memetakan alamat virtual, alamat logik ke alamat fisik. Register utamanya atau base register disebut register relokasi. Pada nilai register relokasi akan bertambah setiap alamat dibuat oleh proses pengguna, dan pada waktu yang sama alamat ini dikirimkan ke memori. Ilustrasinya sebagai berikut. Nilai pada register ini akan bertambah dengan setiap alamat yang dibuat oleh user proses yang kemudian dikirim ke memori. Contohnya, register relokasi berada di 14.000.
alamat logika di 346, maka langsung dipetakan menjadi alamat fisik yaitu 14.346. Jadi logikanya, alamat logikanya 346, alamat relokasi registernya 14.000. Nah, fisiknya maka ini ditambah dengan ini menjadi 14.346. Ini alamat fisiknya. Pemetaan memori, sistem operasi dan berbagai macam proses menggunakan pengguna terletak dalam memori utama. Memori ini biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi dan proses pengguna. Pemetaan memori atau memory mapping membutuhkan sebuah register relokasi, merupakan base register yang ditambahkan ke dalam tiap alamat proses pengguna pada saat dikirimkan ke memori. Pemetaan memori. Pada contoh gambar di atas terlihat sebuah proses memiliki base register 30.004 dan limit register 12.090. Nah, ini kan di samping ya, ini ya, di samping. Akan di mapping ke memori fisik dengan alamat awalnya sesuai dengan base registernya 30.004 dan berakhir pada alamat 30.004 ditambah 12.090 menjadi 42.094. Nah, jadi alamat awalnya ini, limitnya ini, ya kan? Maka limitnya ini, maka ini ditambahkan ini menjadi batas akhir alamat. Jadi 42.094 ini batas akhirnya. Ketika CPU melihat suatu proses untuk dieksekusi, ia akan memasukkan register relokasi dan limit registernya. Partisi memori. Partisi memori terdiri dari dua, yaitu partisi tetap dan partisi dinamis. Partisi tetap, cara ini memungkinkan bagian yang tidak sama rata. Partisi dinamis menggunakan konsep kumpulan lubang-lubang atau hole atau ruang memori kosong dalam berbagai ukuran yang tersebar di seluruh memori sepanjang waktu. Partisi tetap yaitu pada awalnya semua partisi kosong dan dianggap sebagai sebuah blok besar yang tersedia atau hole. Ketika sebuah proses datang dan membutuhkan memori, ia akan dicarikan lubang yang cukup besar yang mampu menampungnya. Setelah menemukannya, memori yang dialokasikan untuknya hanyalah sebesar memori yang dibutuhkan, sehingga menyisakan tempat untuk memenuhi kebutuhan proses yang lain. Nah, ini. Ketika sebuah proses datang, ia akan diletakkan ke dalam input queue atau antrian proses pada disk yang menunggu dibawa ke memori untuk dieksekusi sesuai dengan ukuran terkecil partisi yang mampu menampungnya. Gitu ya. Jadi ini misalnya, ini contohnya ya. Ini ada partisi 1, partisi 2, partisi 3 dan partisi 4. Ketika sebuah proses datang ya, ini kan antri, bukan antri, misalnya ini antri ya. Ini akan diletakkan ya sesuai dengan ukurannya. Ini tekan ukurannya. Kerugian yaitu partisi yang besar akan menjadi kosong karena tidak ada proses dengan ukuran sesuai yang diletakkan di partisi tersebut, dan antrian untuk partisi dengan ukuran kecil sangat padat karena banyak proses dengan ukuran yang sesuai. Solusi antrian input tunggal. Nah, jadi misalnya gini, kalau ini ada partisi kecil ya,
Ini kemudian yang dibutuhkan ini hanya yang kecil-kecil, maka ini akan terjadi antrian, gitu ya. Jadi dia menyesuaikan. Jadi kalau yang proses ini hanya membutuhkan penampung yang kecil, dia akan diletakkan di sini dan diantrikan, begitu ya. Proses dengan ukuran sesuai partisi tersebut yang terletak di depan antrian dapat dimasukkan lalu dieksekusi. Kerugian jika proses yang memasuki partisi yang cukup besar ternyata ukurannya jauh lebih kecil dari partisi itu sendiri. Solusi mencari proses terbesar ke dalam seluruh antrian yang dapat ditampung oleh sebuah partisi pada saat itu. Dalam partisi tetap ini, sistem operasi menggunakan sebuah tabel untuk mengidentifikasi bagian memori mana yang kosong dan mana yang terisi. Jadi misalnya ini ada antrian, ada banyak antrian, ini ya, ada banyak antrian. Ini akan dialokasikan menyesuaikan dengan ukurannya, ya. Gitu. Dalam partisi tetap ini, sistem operasi menggunakan sebuah tabel untuk mengidentifikasi bagian memori mana yang kosong dan mana yang terisi. Sistem operasi mencatat kebutuhan memori masing-masing proses yang berada dalam antrian. Sistem operasi juga mencatat jumlah memori yang masih tersedia untuk menentukan proses mana yang harus dimasukkan. Partisi dinamis. Sistem operasi akan mencari lubang yang cukup besar untuk menampung memori tersebut. Jika terdapat lubang yang terlalu besar, maka ia akan dipecah menjadi dua. Satu bagian digunakan untuk menampung proses tersebut, dan bagian lain akan digunakan untuk bersiap-siap menampung proses yang lain. Nah, begitu. Jadi kalau yang ini tadi ya, partisi tetap ini ya. Jadi misalnya partisi ini sudah dibagi-bagi tetap, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil misalnya. Jadi kalau yang prosesnya itu hanya membutuhkan partisi yang kecil, dia akan diletakkan di yang kecil-kecil, yang kecil. Ini sesuaikan segini, ini. Yang kecil sini. Nah, begitu. Atau seperti ini. Ini akan diantrikan ya. Dicarikan di mana partisi ini yang kosong ya. Kalau kecil dia masukkan yang kecil, yang besar dimasukkan yang besar, ya, yang sedang dimasukkan yang sedang, gitu. Nah, kalau misalnya yang datang itu hanya kecil, kemungkinan yang partisi besar ini tidak akan terpakai, begitu. Ya. Mana tadi yang dinamis? Nah ini. Nah, hal utama yang harus diperhatikan dari alokasi penyimpanan dinamis adalah bagaimana memenuhi permintaan proses berukuran N dengan kumpulan lubang-lubang yang tersedia. Ya. Digunakan beberapa algoritma: first fit, best fit, next fit, worst fit. Nah, misalnya begitu. First fit yaitu pencarian lubang dimulai dari awal. Selanjutnya mengalokasikan lubang pertama ditemukan dan besarnya mencukupi. Ya. Jika ukuran lubang lebih besar dari ukuran proses, maka akan dibagi menjadi dua bagian, untuk proses itu sendiri dan untuk proses lain yang membutuhkan. Ya. Best fit yaitu mengalokasikan lubang dengan besar minimum yang mencukupi permintaan. Best fit mencari lubang dengan ukuran yang hampir sama dengan yang dibutuhkan oleh proses. Next fit yaitu mengalokasikan lubang pertama ditemukan yang besarnya mencukupi. Pencarian dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Pendeknya, algoritma ini tidak melakukan pencarian dari awal.
worst fit yaitu mengalokasi lubang terbesar yang ada. Jadi misalnya ini bagian memori ada 5 proses dan 3 lubang. Ini proses A, B, C, D, E. Ini ada ruang kosong, ini dan ini. Ya. Ruang teralokasi ini sudah ada. Nah, kita lanjutkan. Nah, misalnya ini ada 8K, ini yang kosong ya, 8K, ini 22K, 16K, 22K, 14K, dan 48K. Blok terakhir yang dialokasikan. Nah, ini kemudian ada mau masukkan yang 16K. Ini kita masukkan kemana? Gitu. Kalau first fit, nah kita alokasikannya di sini. Ya. Kalau best fit, kita masukkan ke yang pas. Ini kan ukurannya pas, best fit. Kalau next fit berarti yang terakhir di mana itu baru kita alokasikan. Kalau worst fit kita cari alokasi yang masih kosong. Ya. Yang masih kosong, yang paling besar di sini. Berarti ini nanti akan masuk ke sini. Kalau worst fit begitu. Begitu ya. Keuntungan dan kerugian menggunakan best fit dan worst fit berarti harus selalu memulai pencarian lubang dari awal, kecuali apabila lubang sudah disusun berdasarkan ukuran. Metode worst fit akan menghasilkan sisa lubang yang terbesar, sementara metode best fit akan menghasilkan sisa lubang yang terkecil. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.